Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam wa nusalli wa nusallim 'ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Munawar Said MPDI selaku dosen matkul usul fikih yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan atau menjelaskan materi guna untuk memenuhi tugas UAS Usul Fikih semester 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Nafik, NIM 230102300042 dari Prodi PAI 1B. Baiklah, mari kita lanjut ke materi yang saya akan bahas. Materi yang saya akan bawakan yaitu hukum taklifi dan wad'i. Hukum syara. Hukum syara merupakan kata menjemuk dari kata hukum dan syara. Hukum secara etimologi atau bahasa berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan kata syara secara etimologi berarti jalan yang bisa dilalui air. Hukum syara dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Lalu pengertian hukum taklifi. Menurut pengertian kebahasaan, hukum taklifi adalah hukum pemberian beban. Sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Jadi, hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh seorang mukallaf atau melarang mengerjakannya ataupun disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkan. Selanjutnya macam-macam hukum taklifi. Ada 5. Yang pertama wajib, yaitu sesuatu yang dituntut mengerjakannya dengan tuntutan yang pasti atau sesuatu yang mengerjakannya berpahala dan apabila meninggalkannya akan berdosa. Yang kedua sunnah, hukum yang dituntut oleh Allah kepada mukallaf untuk dikerjakan tetapi dengan redaksi yang tidak tegas. Yang ketiga haram, yaitu tuntutan Allah yang meninggalkan suatu perbuatan dengan bentuk tuntutan yang tegas atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang keempat makruh, yaitu perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan tetapi tuntutannya tidak bersifat tegas. Yang terakhir yaitu mubah, sesuatu yang diberikan pilihan oleh syariat apakah seorang mukallaf akan melakukan atau tidak melakukan dan tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Lalu pengertian hukum wad'i. Al-wad dapat dimaknai dengan tatakan dan model. Selain kata maknanya dekat, juga fungsi hukum al-wad'i adalah tatakan dan ukuran bagi hukum taklifi. Kemudian hukum wad'i sebagai tatakan dan ukuran bagi hukum taklifi dapat dibagi dengan memposisikan hukum taklifi sebagai inti dari hukum syara'. Macam-macam hukum wad'i. Yang pertama sebab, sesuatu hal tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum. Yang kedua syarat, sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketidakadanya tidak ada hukum. Yang ketiga azimah, yaitu hukum yang disyariatkan Allah dan rukhsah atau keringanan. Yang keempat sah dan batal. Lafal sah dapat dikatakan lepas tanggung jawab ataupun gugur kemudian di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Begitupun sebaliknya itu batal. Lalu contoh dari hukum taklifi dan wad'i. Yang pertama, hukum taklifinya dari wajib yaitu sholat duhur, yaitu lanjut memunculkan hukum wad'i yang diantaranya sebabnya sholat duhur, yaitu dari hukum wad'i adanya masuknya waktu sholat condongnya matahari ke barat. Yang kedua syaratnya itu muslim balik suci dari hadas. Yang ketiga dari hukum wad'i sholat duhur yaitu mani atau penghalang. Dari sholat duhur maninya yaitu menstruasi. Yang keempat batal atau syah.
sah jika sesuai dengan ketentuan, dan batal jika tidak sesuai ketentuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.